Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel pengadaan Samsur Ramli. Dari vlog saya yang terdahulu terkait part 1 BLUD dan part 1 BUMD, alhamdulillah responnya luar biasa. Banyak beberapa teman-teman dari daerah yang kemudian menindaklanjuti dengan konsultasi, kemudian diskusi dan seterusnya. Jadi mengingat merasa begitu pentingnya materi ini, maka saya perlu juga membahas lanjutan terkait apa yang sudah saya bahas kemarin di Gili Trawangan. Nah, hal yang sering ditanyakan juga oleh kawan-kawan BLUD, kawan-kawan di BUMD adalah terkait perbedaan apa saja yang mendasar dalam pengelolaan pengadaan barang jasa di BLUD maupun di BUMD. Kita harus memahami dulu bahwa tiga organisasi ini, organisasi pemerintahan, organisasi Badan Layanan Umum Daerah, kemudian Badan Usaha Milik Daerah, ini mempunyai karakteristik lingkungan organisasi yang sangat berbeda. Di dalam ilmu supply chain management, itu dikenal, sering saya di kelas menyampaikan bahwa ada tiga tipologi organisasi pengadaan. Yang tipologi yang pertama adalah tipologi private. Ini umumnya ada di perusahaan-perusahaan private atau swasta. Kemudian tipologi yang kedua adalah tipologi badan publik atau badan pemerintahan atau organisasi pemerintahan. Tipologi yang ketiga adalah tipologi NGO, Non-Government Organization. Nah, jadi ada tiga tipologi ini yang saling beririsan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita akan membedah irisan-irisan tersebut. Tentu tidak bisa dalam vlog sederhana ini, saya selalu menyarankan kepada kawan-kawan, ayo kita diskusi secara intensif dalam satu forum khusus, mungkin satu hari kita berdiskusi apa-apa saja sih sebenarnya yang bisa kita lakukan dengan regulasi pengadaan barang jasa di Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah. Karena sekali lagi, perbedaan ini didasari pada regulasinya. Kita sering mengatakan bahwa pengadaan barang jasa itu hanya Perpres 16 tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres 12 tahun 2021. Tetapi padahal di dalam Perpres 16 jelas-jelas mengakui bahwa adanya pengecualian-pengecualian. BLUD di Perpres 12 tahun 2021 telah tegas disebutkan pengadaan yang dikecualikan. Sehingga kita perlu memanfaatkan fitur ini agar BLUD dapat dengan leluasa mencapai tujuannya, tujuan organisasinya. Kemudian BUMD juga seperti itu. Tujuannya, visinya, misinya itu berbeda dengan pola pengadaan barang jasa di pemerintahan. Ini karena apa? Pengelolaan keuangannya juga berbeda. BLUD boleh sama pengelolaan keuangannya dengan pemerintah, tetapi ada prinsip-prinsip yang berbeda. Maka dari itu saya mau mengurai dari sisi prinsipnya, prinsip-prinsip pengadaan barang jasa di BLUD dan BUMD. Seperti yang kita tahui, dalam pengadaan barang jasa, Perpres 16 tahun 2018 dan seluruh perubahannya telah menegaskan di pasal 6 bahwa pengadaan barang jasa pemerintah itu prinsipnya efisien, efektif, kemudian bersaing, terbuka, transparan, adil, tidak diskriminatif, dilandasi oleh akuntabilitas. Inilah prinsip pengadaan barang jasa pemerintah secara umum yang masuk dalam kategori organisasi publik. Nah, kemudian ternyata organisasi publik ini memiliki organisasi lain yang karakteristiknya berbeda dengan organisasi publik ini. Inilah yang disebut dengan Badan Layanan Umum Daerah. Badan Layanan Umum Daerah ini memiliki karakteristik pengadaan atau organisasi publik, tetapi dia sudah diinput dengan kewenangan-kewenangan yang sifatnya private. Jadi dia mengelola bisnis, mengelola usaha. Prinsipnya private. Tetapi kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik. Nah, jadi perpaduan ini tentu akan berpengaruh kepada prinsip-prinsip pengadaan barang jasa pemerintah tadi masuk di BLUD, maka harus ada perubahan tentunya dari sisi prinsip. Di BLUD juga ada prinsip efisien.
tetapi kemudian disandingkan dengan ekonomis. Nah, ini nanti pembahasannya akan lebih mendalam juga di prinsip-prinsip ini. Apa yang dimaksud dengan prinsip efisien dan ekonomis? Ini juga bagian dari pembahasan keilmuan juga sebenarnya. Nah, kemudian ada prinsip transparan, masih sama dengan dengan Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya. Kemudian ada prinsip adil tidak diskriminatif. Ini juga ada di dalam BLUD, karena sekali lagi BLUD adalah ada bagian, ada irisan dengan pengadaan barang jasa publik. Kemudian akuntabel. Jadi ketika efisien dan ekonomis yang jadi panduan, sementara efektivitas tidak lagi ada di dalam prinsip BLUD, ini bukan berarti kemudian BLUD tidak efektif, tidak. Tetapi dari sisi pilihan kebijakan dalam rangka menyusun pelaksanaan dan tata laksana, nanti yang paling diperhatikan adalah efisiensi dan ekonomis. Karena sekali lagi, BLUD ini sudah di-input oleh kewenangan-kewenangan private. Private kewenangannya lebih mengarah kepada profit usaha. Tapi tentu BLUD nggak boleh dong semaksimal mungkin diprivatisasi, kemudian profit sepaling utama. Tidak, tetapi tetap mengacu pada prinsip-prinsip ketika efisiensi dan ekonomisan ini diacu di nomor 1, maka landasilah dengan transparansi. Karena publik juga perlu tahu, pemerintah sebagai pemilik juga tahu bagaimana tata laksana pengadaan barang jasa di situ secara transparan. Di BLUD mulai di-input prinsip-prinsip private, ekonomis, efisien, kemudian juga praktik bisnis yang sehat. Praktik bisnis yang sehat ditaruh yang di terakhir. Ini artinya apa? Praktik bisnis yang sehat ini adalah menjamin fleksibilitas pengelolaan usaha di BLUD. Misal dia sudah bisa menggunakan tata laksana praktik bisnis yang sehat, ada vendor management system, ada tender itemized, ada kemudian kerjasama dan seterusnya. Jadi ini perlu dirasakan oleh kawan-kawan di BLUD. Nah, sekarang dengan BUMD gimana? Kita lihat di BUMD. BUMD itu sangat fleksibel sekali karena BUMD adalah lembaga private murni. Tetapi perlu diingat, karena dia adalah badan usaha milik daerah, dia juga mempunyai misi untuk mendukung pencapaian visi pemerintah. Dalam rangka apa? Tentu dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan publik. Karena itu, maka dia tetap juga harus mempertanggungjawabkan tata laksananya kepada pemerintah. Nah, ini diatur di pasal 93 PP 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah. Di situ tegas disebutkan bahwa prinsip utama dari pelaksanaan pengadaan barang jasa di BUMD adalah transparansi dan efisiensi. Efisiensi nomor 1 dulu. Jadi paling utama kita lihat tuh prinsipnya. Pengadaan barang jasa pemerintah harus efektif, efisien. Efisien ada. Di BLUD ada, di BUMD juga ada. Nah, selain itu yang perlu diperhatikan, kita lihat ada prinsip transparansi. Ini tetap harus dipertanggungjawabkan secara transparan agar pemerintah sebagai pemilik dari BUMD, kemudian masyarakat sebagai stakeholder yang memiliki kepentingan terkait kesejahteraan, ini dapat mengetahui secara transparan bagaimana pengelolaan pengadaan barang jasa di badan usaha milik daerah. Artinya ada mindset-mindset utama yang harus kita perhatikan. Sehingga dalam menyusun regulasi pengadaan barang jasa di BUMD, kita harus memperhatikan dua prinsip itu, yaitu efisien dan transparansi. Bagaimana kita mencapai efisiensi, tata laksananya, misalkan di BUMD boleh nggak melakukan yang namanya prakualifikasi kepada penyedia, kemudian memprofiling, kemudian juga melakukan praktik-praktik, misalkan ada kategorisasi supply positioning model di BUMD, misalkan, kemudian mengadakan kontrak yang ada joint venture, kemudian pertanyaan, boleh nggak BUMD berkontrak jangka panjang dengan satu penyedia? Silakan, tidak masalah. Tetapi ingat, ini terkait prinsip efisiensi. Tentu dasar-dasar memilih penyedia tersebut harus transparan. Nah, demikian. Mudah-mudahan ini bisa dirasakan. Ada perbedaan prinsip antara pengadaan barang jasa pemerintah secara umum, BLUD, BUMD. Inilah dasar yang nanti kita gunakan, pegangan yang kita gunakan dalam menyusun regulasi pengadaan barang jasa di internal masing-masing organisasi ini. Demikian, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu bahan diskusi, bahan telaahan, kemudian bahan yang bisa
menjadi dasar dalam organisasi-organisasi BLUD, organisasi-organisasi BUMD dalam melaksanakan pengadaan barang jasa di organisasinya, dan paling utama adalah bagaimana kita semaksimal mungkin mencapai value untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat. Saya Samsul Ramli, salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.